Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0510471905. Jadi apa yang ingin saya lakukan kali ini tentu saja mengerjakan tugas praktik, namun dengan mata kuliah administrasi server. Kali ini di tugas satunya saya disuruh untuk menggunakan CentOS ya, CentOS 7. Dan banyak sekali masalahnya ini, aku sampai kapok install 6 kali gara-gara root doang. Nah ternyata pas kuliah lihat dari Google atau YouTube disuruh pakai SU biar bisa masuk ke root. Oke, mari kita mulai aja ke itunya. Pertama-tama ya. Oke, pertama-tama kita mulai dengan instruksi pertamanya. Kita login dulu ya. Aku kasih lihat dulu kenapa saya gak pakai sudo su. Di sini saya disuruh masukin itunya ya, password Bayu. Tadi mana? Aduh, hai, dari tadi. Aduh, sumpah maaf banget ini. Aku bilang gak bisa, tapi ternyata kalau dibaca lagi ini Bayu. Tadi kan nama usernya kan admin kan. Ini Bayu namaku. Aduh, dari tadi. Aduh. Ya, kita lanjut ke yang berikut. Oke, berikutnya kita diberikan tugas untuk membuat user ya. Karena sini udah masuk ke root ya, kita bikin usernya. User yang pertama itu dengan nama mahasiswa yang lengkap ya, dan username. Tapi di sini kalau nggak salah cuma bisa username ya. Kalau buat di sini, kalau kita login buatnya di itu ya, di pas install itu baru bisa itu bikin nama lengkap. Yaudah, mari kita mulai aja ya. Passwordnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Jadi yang pertama itu kita user add. Kalau sesuai NIM saya itu 0510471905. Kalau ini jadi kita user add aja. Invalid ya, invalid. Jadi kalau gitu kita pakai nama aku aja ya, user add Bayu Saputra. Apakah bisa? Oke, bisa. Dan user add kita coba pakai kayak Linux ya. Aku pernah pakai Linux Debian ya, pernah juga namain user add kayak gini ya. Kita geser ke atas itu bisa itu, gak perlu ngetik lagi, bisa ambil yang ketikan yang lama itu. Sini user test. Terus langkah kedua kita disuruh untuk menambahkan password ya. Kalau di sini passwordnya itu passwd Bayu Saputra. Ini utamakan passwordnya. Kalau untuk passwordnya saya sudah siapkan di catatan. Itu saya sandinya 7890. Enter. 7890. Enter. Oke, di sini kayak kalau ada itu notif di sini kan di terminal kayak gini ya, itu berarti udah terganti. Lanjut lagi, kita password user test ya. Terus di sini kita ganti jadi 9087. Oke, ini udah dapat itu lagi. Mari kita clear aja ya, biar gak penuh-penuhin terminal. Clear. Lalu kita
kita masukin ya, kita apa lagi sini ya. Setelah satu buat user, buat dua user itu, kedua itu disuruh ngecek apa user kita udah ada di situ atau tidak ya, dengan cara cat etc ya, cat /etc/ passwd kalau nggak salah gitu. Dan terlihat di sini ada nama Bayu Saputra, di situ home Bayu Saputra, bin, base, dan user test ya juga. Oke, udah ada ya. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh melakukan pengolahan grup dan hak akses. Ya, di sini kita disuruh masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses ya. Memiliki akses secara root, misalnya Will. Jadi mari kita masukin aja itu ke Will dengan cara user mode min a kecil g dan lalu well username kita itu tadi Bayu Saputra ya, Bayu Saputra. Oke, udah. Lalu apa lagi kita disuruh? Nah, dari sesi root, kemudian login kembali sebagai user name mahasiswa. Dari situ ya, exit. Kita udah exit ya. Terus kita login, ini caranya login itu login kita login sebagai Bayu Saputra ya, kalau nggak salah di sini. Ini di connect ya, biar tersambung dengan X-nya wifi-nya. Di sini kita logout dari Bayu. Kita tunggu dulu. Oke, muncul. Di sini pasti nanti ada 3 user ya, user test sama user Bayu Saputra. Di sini kita login di sini ya. Di sini kita masukin sandinya tadi, berapa sandinya di catatan saya itu 7890. Enter, masuk sesuai dengan sandi kita. Ini karena laptop saya rada lag ya, ini rada lama ini. Ini kalau ada suara apa-apa ya minta maaf saya ya, soalnya saya di rumah keluarga saya. Kita skip dulu. Entah itu kenapa kok itu kayak itu ya, mungkin setiap user baru kayak gitu ya. Kita ke ini dikeluarin dulu nih. Cara mudah klik terminal tuh klik kanan kalau nggak salah. Open terminal. Benar. Nah, terus coba kita sudo su, masukkan itu ya, password saya ya, 7890. Dan ya benar, kita benar lagi. Lalu kita disuruh ngapain? Kita disuruh sini ganti password username ya. Oke, mari kita lakukan yang berikutnya ini ya. Karena di sini kita sudah masuk dan Bayu Saputra, mari kita ganti dulu password dari username kita. Kita dengan passwd Bayu Saputra.
Karena di sini saya sudah siapkan password baru, yaitu 5634. 5634. Jangan sampai salah password ya, soalnya susah. Karena di sini sudah ada notifikasi obtention tokens update successfully, itu berarti udah berhasil ya. Terus kita suruh ngapain? Logout lalu login kembali menggunakan password tersebut. Oke. Pertama kita tutup dulu terminal, kita logout lagi. Logout. Ini kebanyakan logout ya disuruh ya. Udah aneh nih. Nanti juga disuruh ngapus ini, ngapus user. Nah, kita login lagi. Sini 5678. Apa benar? Salah ya. 5634. Waduh. Apakah saya salah itu tadi? Salah ketik. Kalau salah ketik sih kita masuk pakai itu aja nanti. Kita masuk pakai itu, kita ubah lagi. Enggak ya? Berarti benar ya? Tadi. Oke, kita masuk terminal lagi. Sini udah itu. Kita sudo download aja. Sudo SO. Dan kita masukkan sini password kita 5634. Oke, udah masuk lagi. Berarti di sini kita disuruh jalankan perintah berikut. Langsung. Dan tentu saja option up 26 ya. Dia bikin ya, ini udah ada nih ya. Langsung itu. Oke. Atau kalau enggak kita exit dulu. Kita langsung. Sama kan? Tak beda. Kita masuk lagi sudo SU dengan 5634. Oke. Tunggu sejak kapan aku sudah masuk grup? Iya. Udah masuk deh. Clear. Oke, mari kita lanjut ke E. Oke guys, kita lanjut ke E ya. Di konfigurasi DNS resolver, di sini kita disuruh edit file etc resolve.com menggunakan teknik sudo ya. Di sini saya sudah mencatat itunya, perintahnya ya, itu sudo nano etc resolve info aja nih ya. Saya dulu pernah menang juara satu main kayak gini ya, ngetik perintah kayak gini. Ya, melomba kita sama temen. Ke sini kita, aduh ini nah ya. Oke. Kenapa saya kayak gitu? Ini karena keyboard saya rusak nih, yang itunya, yang geser ke kanan ya. Aduh, nasib lah, ini laptop dari zaman SMK sih. Info aja, saya tamatan dari tahun 2023 ya. Jadi masih fresh lah, fresh graduate kalau kata orang lah. Terus kita lanjut lagi ke 67. Aku nggak tahu ini server buat apa ya, kayaknya buat terhubung sih sama sistem IT ya. Kita yes saja. Oke, kalau mau kita cek lagi ya. Nah, itu udah benar ya.
Ctrl X. Terus mari kita lanjut lagi ke itunya. Berikutnya itu disuruh dik www.ut.ac.id. Oke, mungkin ini harus terhubung internet dulu, jadi hubungkan lagi yang dari ya wire connected ya, kalau bisa bikin WiFi. Kita tunggu dulu apa yang terjadi ya, kok nge-lag situ doang ya, nge-lag ya, dia nge-lag. Server di Red Hat CMD connection time out, masuk. Coba kita dik. Kayaknya ada lagi yang salah sih gue ini. Mungkin memang ada salah ini kayaknya. Cari tahu dulu lah. Name server ya. Kalau dia di sini, apakah ada masalah? Name server 86722 udah benar harusnya. Search. Name server ya. Saya udah benar sih. Tapi ini ganti juga ya, sesuai nama itu. Coba kita ganti lagi. Oke, setelah saya cari-cari, saya sudah menemukan solusinya, yaitu di reset atau di off-kan dulu ini wire connectednya. Aduh, aku nih ya begitulah ya, kalau orang awam tuh saya suruh melakukan berita-berita kayak gini ya. Mari kita lakukan di dik UTC dulu, dan di sini berhasil. Ini dia kayak ini ya, berhasil ini. Gak ada ya, non error, dan dia gak ada request connected apa ya tadi. Lalu kita coba lagi ke Google, coba, dan sama ya, berarti ini benar ini ya, tidak salah ya. Oke, di sini di kompilasi DNS nya udah berhasil ya. Mari kita clear aja dan lanjut ke yang berikut. Oke, di tugas kita diperintahkan ya untuk mengelola user test ya, pengelolaan user test. Di sini kita disuruh untuk mengubah password ya. Dan kita mudah aja, password user test. Lalu di sini kita change passwordnya, dan di sini saya sudah siapkan passwordnya itu kalau nggak salah 1266. Oke, all execution package update successfully. Apa mau dicoba? Why not? Text dulu dari terminal ya. Kita ke terminalnya. Terus mari kita switch user aja langsung. Kita ganti user ya. Kita ganti user ke siapa ini? User test. Kita coba ya. 1266.
Oke, berhasil. Why not? Kenapa tidak coba ya kan? Ya, berhasil. Lalu di sini kita akan menghapus dan berhati saya akan menghapus user test ini. Kasihan sekali user test. Yang kita tunggu dulu ini, loginnya lama banget, sumpah. Ini yang perpanjang durasi nih. Durasi video yang membuat anggaran bengkak. Aku gak pakai wifi soalnya. Aduh. Dan di sini yang diharapkan dari outputnya itu adalah data user baru pada file etc password, perubahan password berhasil ditunjukkan melalui login ulang, output perintah laswu, hasil query DNS dari perintah dig atau ns lookup, bukti bahwa user test berhasil dihapus, 10 file video rekaman praktik yang diunggah ke Google Drive atau YouTube. Aku nanti YouTube aja ya. Aku bikin playlist biar enak. Sini kita udah masuk ya, kita next aja ya. Tiap akun punya kayak gini sih. Dan kita switch lagi. Ini udah masuk ya. Ini udah masuk. Kita logout aja lah sekalian. Logout. Oke, langsung ke buy software ya. Di sini kalau diingat itu 5632 34. Terus kita masuk ke sistem tools. Tools. Peralatan sistem. Di sistem ini kita sudo su lagi, masukkan sandi kita 5634. Lalu di sini kita hapus ya user del, itu perintahnya user test. Selamat tinggal user test, dan mari sambutlah tahap terakhir, cat etc etc pas. Oke, di sini nggak ada lagi yang namanya user test, saja ada Bayu dan Bayu Saputra ya. Oke, sekian dari saya ya. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan ya, karena memang tugasnya memang gitu doang ya, cuma sampai app ya. Dan di sini outputnya udah dihasilkan semua ya di video, bisa lihat nanti di playlist saya ya. Dan untuk dosen saya, jika saya ada salah kata dan salah pada jawaban saya, dimohonkan untuk dikoreksi, dan saya minta maaf jika ada salah kata-kata saya ya, karena saya juga manusia, jadi saya juga bisa membuat kesalahan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.